على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمرنا وتراضنا ونحن طلبنا بفروع إيمان إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini atau malam ini kita dapat bertemu bersilaturahmi. Saya pribadi sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk berada di tempat orang-orang hebat, yaitu penuntut-penuntut ilmu di negeri yang luar biasa, negeri Mesir, negeri peradaban yang tertua di dunia, tempat para ulama, tempat para aulia, tempat para cendekiawan muslim sepanjang sejarah. Mesir sebagai seperti yang orang Mesir bilang umud dunia, ya, Masr umud dunia katanya. Masih mereka orang bilang seperti itu. Iya. Ya, supaya sering disanjung-sanjung orang Mesir ini. Karena memang pantas untuk disanjung, karena mereka orang-orang ditakdirkan oleh Allah SWT berada di negeri yang mulia, negeri yang menampung para ulama, yang menampung jasad keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan orang-orang baik, yaitu pewaris para Nabi. Hari ini dan sekarang di tempat ini saya berada dalam posisi pengurus organisasi Nahdlatul Ulama. Saya sebagai wakil Khatib Am atau wakil Sekjen Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sekaligus sebagai pengurus daerah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah dan pengurus koordinator Barisan Hizbullah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah. Mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang menerima saya pada hari ini di PWK NW Mesir, pengurus perwakilan khusus di negeri ini. Terima kasih sekali lagi karena saya disambut dengan baik oleh pengurus yang baru beberapa bulan dilantik secara virtual oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kedatangan saya di samping untuk tujuan tertentu, namun juga sebagai pengurus organisasi, saya diamanatkan untuk menyampaikan salam oleh PB Nahdlatul Ulama dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berada di tempat ini dengan izin dan arahan dari PB Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan pesan-pesan organisasi, pesan-pesan bersosial, pesan-pesan bagaimana kita berada dalam satu komunitas besar di tengah banyak komunitas di negeri orang di sini di Mesir. Kemudian pada kesempatan ini juga saya mengharap dari pengurus PWK untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dengan amanah, dengan penuh tanggung jawab, karena amanat
menjadi pengurus organisasi artinya tanggung jawab besar, tanggung jawab menangani komunitas, tanggung jawab menangani warga dan anggota. Dia berat ya, tapi insya Allah di balik itu ada ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, pahala, dan sekaligus sebagai pengalaman. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Berbuat baik itu sesungguhnya kembali kepada kebaikan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya mengingatkan bahwa menjadi pimpinan, menjadi orang di depan, menjadi imam itu butuh kesabaran, butuh skill tertentu. Kita belajar bagaimana menjadi imam, belajar bagaimana mengurus orang lain, belajar bagaimana kita diamanatkan oleh Allah SWT sebagai jembatan. Manusia itu jembatan segala-galanya, jembatan kebaikan untuk orang lain, jembatan keilmuan untuk orang lain, jembatan menyampaikan syariat dan menyampaikan ajaran Allah SWT kepada orang lain. Nah, kesempatan yang sangat-sangat baik ini juga ingin saya sampaikan bahwa komunitas kita sebagai warga Nahdlatul Watan, sebagai warga organisasi sosial keislaman, pendirinya mengharap untuk kita sampaikan kebaikan kepada semua orang sesuai dengan doa dari pendirinya yang diwariskan kepada kita semua. Wa ansyur wahfad wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin. Ya Allah, jagalah Nahdlatul Watan ini. Ya Allah, dukung dan bantulah Nahdlatul Watan ini. Ya Allah, sebarluaskan Nahdlatul Watan ke seluruh penjuru. Nah, ini salah satu bentuk intishar Nahdlatul Watan fil alamin. Negeri Mesir adalah negeri yang patut dan layak untuk kita sebarkan, kita warnai dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Watan yang sebenarnya tidak terlalu jauh beda dengan ajaran-ajaran organisasi lain, karena kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Namun kontribusi kepada guru itu penting, berkontribusi kepada pendiri Nahdlatul Watan itu penting. Dengan kita mengamalkan dan menjalankan tugas sebagai pengurus di tempat ini, maka kita sudah mendukung pendirinya Bapak Maulana Syekh untuk mendapatkan kebaikan. Karena man dalla ala khairin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ini sebagai tugas untuk melanjutkan kebaikan dari guru kita, dan guru kita melanjutkan kebaikan dari guru beliau, dan seterusnya sampai baginda Rasulullah SAW. Maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beruntunglah kita, beruntunglah anak-anakku di sini menjadi jembatan untuk menyampaikan kebaikan. Kebaikan apa saja yang diterima dari guru-guru kalian, dari pimpinan kita, ajaran-ajaran Nahdlatul Watan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kebaikan kepada siapa saja, membawa kedamaian kepada siapa saja, kesejukan kepada siapa saja. Inilah ajaran kita, dan ini kewajiban kalian
untuk menyampaikan kepada siapa saja. Buktikan bahwa Nahdlatul Wathon itu membawa kedamaian, membawa kesejukan kepada setiap manusia. Karena dalam doa-doa kita di organisasi Nahdlatul Wathon ini tidak pernah kita lupakan saudara se-Islam, seagama, seiman, muslimin. Ya, selalu kita doakan saudara-saudara kita seagama, seiman. Buktikan bahwa kalian itu layak untuk menjadi duta Nahdlatul Wathon di tempat ini, bahwa layak untuk menjadi contoh saudara-saudaranya yang di Indonesia, di Lombok maupun di sini, bahwa inilah wujud dari didikan kita dari Nahdlatul Wathon yang selalu menganjurkan kita untuk membawa kebaikan, memberikan kebaikan kepada diri, kebaikan kepada siapapun. Dari sudut berorganisasi, ya, juga saya sampaikan bahwa kalian itu harus menjaga tertib berorganisasi, menjaga tertib administrasi, menjaga koordinasi dengan sesamanya, konsultasi dengan atasannya. Dan kita di Lombok, di Indonesia, siap menerima keluhan, menerima saran, dan siap memberikan masukan, saran, dan sebisa mungkin kita bantu dengan sekemampuan kita sebagai organisasi kemasyarakatan. Tentu di samping kalian itu menjadi pengurus PWKNW Mesir, juga ingin saya sampaikan, ingin saya ingatkan bahwa kalian di sini tujuan utamanya adalah menuntut ilmu, belajar. Nah, disinilah butuh dan memerlukan kelihayan kita, kelihayan kalian itu dalam memanage waktunya, waktu berorganisasi, waktu untuk orang lain. Tapi jangan lupa bahwa waktu kalian di sini itu adalah untuk menuntut ilmu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa segala tindak tanduknya di sini supaya mencerminkan bahwa kalian itu penuntut ilmu. Penuntut ilmu dari sumber ilmu, dari kota ilmu, dari mata air ilmu di sini itu. Jaga dirinya, jaga nama baik keluarganya, jaga nama baik organisasinya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang membuat orang menganggap bahwa atau memperkerdil organisasi atau memperkerdil negara dan bangsa kita di tempat ini. Jaga Indonesianya, jaga keluarga, nama baik maksud saya. Jangan sampai kesan orang bahwa orang Indonesia sekarang ini tidak seperti dulu. Jangan ada yang mengatakan bahwa mahasiswa Indonesia sekarang di sini tidak seperti mahasiswa dulu. Sekalipun memang ada benarnya, ya. Kalau dulu di zaman saya itu mahasiswa Indonesia tidak banyak, ya. Putusan Kementerian Agama waktu itu tidak lebih dari 60 orang tiap tahunnya. Dan dari NTB tidak lebih dari
24 orang. Dari Lombok tidak lebih dari 16-15 orang. Sisanya dari Sumbawa, Bima, bahkan ikut gabung Ambon waktu itu. Sekarang tidak, ya, luar biasa sekarang ini mahasiswa Indonesia. Pengetahuan saya bahwa yang datang melalui Pushiba tahun ini tidak kurang dari 2000. Bayangkan hanya satu lembaga, satu mediator yang memberangkatkan kelompok lebih dari 2000 misalnya. Kadang banyak komunitas di negeri orang itu ada negatifnya, ya. Terlalu banyak teman kita di suatu negara, di suatu tempat itu, suatu tempat kita menuntut ilmu, maksud saya, itu kadang membawa dampak yang kurang bagus dari segi cara bergaul, dari segi kualitas konsentrasi menuntut ilmu dan seterusnya. Ya, banyak orang membutuhkan banyak makanan, membutuhkan banyak pelayanan, sehingga kadang yang banyak itu, di antara yang banyak-banyak itu ada yang menawarkan pelayanan, menawarkan makanan, menawarkan apa saja. Itulah yang kemudian salah satu yang mengganggu konsentrasi menuntut ilmu. Termasuk semakin banyak orang yang sama bahasa kita, ya, bahasa Indonesia. Semakin banyak orang dari daerah kita, dari kampung kita, semakin tidak bagus. Seharusnya penuntut ilmu itu sendiri di mana-mana. Seperti badal Islamu ghaliban, seharusnya penuntut ilmu itu tidak merasa terhibur dengan banyak orang. Harus penuntut ilmu terhibur dengan dirinya sendiri, berdamai dengan buku, dengan keilmuannya sendiri. Tapi memang keadaan seperti ini, ya, itu suatu tantangan bagi kalian itu. Banyak teman di sini artinya kurang, ada sesuatu yang kurang, minimal kualitas. Kalau saya dulu ketika mulai belajar agama, ketika saya diutus, ketika saya dikirim dan dititip di salah seorang masyayikh di Mekah, umur 11 tahun, selama 10 tahun di orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, ya, mungkin awal-awalnya agak berat sedikit, tapi disitulah positifnya ketika kita tidak banyak teman yang satu bahasa. Di situ kita akan terdorong, termotivasi lebih itu untuk berbuat maksimal, akan lebih cepat belajar bahasa, akan lebih cepat mengenali pranata bangsa dan budaya itu. Kemudian ketika saya ke Mesir tahun 85, saya ditakdirkan berada di tempat yang tidak seperti ini, di tempat di kampung, di ujung Muhattah bis yang dari Derasa ke Munib namanya, melalui Giza Ummul Musriin, di kampung namanya Ummul Musriin. Dari jalan bis itu, jalan kaki masuk sekitar 200-300 meter dalam, bahkan lebih dari 500 meter, ya. Bergaul atau mendengar orang-orang kampung bicara, mendengar orang-orang kampung tertawa,
orang kampung bahkan kelahi, sehingga watak atau tradisi itu insya Allah saya paham. Bahasa biasa mereka saya pahami, bahasa sindiran saya pahami, caci maki yang dalam-dalam yang tidak dipahami oleh orang lain saya pahami, karena memang berada di kampung yang tradisional sekali. Waktu itu di zaman saya 85 sampai 94 memang ada yang di Rabah, di Sabe. Kalau di Ashir itu tidak, masih belum banyak dan jarang. Tapi di Rabah, di Sabe, ini Rabah ya. Ya. Sampai kalau kesini selama 9 tahun saya di sini di Mesir itu mungkin sekali atau 2 kali saya nyebrang dari Derasah langsung ke sini. Dari Giza ke Derasah, Derasah Ataba, Tahrir, Ramsis, terus tergantung bis atau situasi gitu. Kalau langsung ke sini ke